Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu Guru serta seluruh tamu undangan, adik-adik SMK SMA yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, di sini saya pengen bertanya, di sini tuh banyak gak sih yang sering merasa grogi saat harus berbicara di depan umum atau saat sedang di dalam suatu keramaian? Jika yang hadir pada hari ini merasakan hal yang sama, kalian tenang karena kalian tidak sendiri. Saya juga seperti itu saat pertama kali mengenal apa itu public speaking. Dan yang tentunya di mana public speaking itu bukanlah bakat yang lahir dari diri kita sendiri, melainkan suatu kemampuan yang terus diasah. Nah, di sini perkenalkan saya Andi Reski Padmalasari. Saya akan membagikan tips bagaimana untuk menghilangkan rasa grogi ketika sedang berpublic speaking atau saat sedang berbicara di depan umum. Grogi atau rasa gugup yang terjadi di kita itu merupakan hal yang sangat wajar ya. Apalagi kita harus berhadapan dengan mungkin orang yang kita tidak kenal, dengan orang yang umurnya berbeda dengan kita. Itu sangat wajar jika kita merasakan grogi atau gugup di depan umum. Nah, bahkan seorang pembicara profesional pun itu tidak jauh juga bahkan sering ngerasa gugup atau sering ngerasa grogi di suatu event. Nah, di sini saya bukan seorang pembicara yang profesional, tapi saya bakal memberikan beberapa tips cara mengatasi grogi atau gugup saat berbicara di depan umum. Yang pertama itu tentunya adalah persiapan atau latihan yang matang. Itu merupakan kunci utama yang harus kita pegang. Jadi teman-teman di sini saat akan melaksanakan event atau saat akan berbicara di depan public speaking atau umum, teman-teman diwajibkan untuk sering berlatih. Bisa jadi berlatih di depan cermin, sering berbicara di depan cermin, berlatih mengontrol untuk rasa grogi, mengatur bicara, nada, dan lain sebagainya. Itu merupakan poin-poin penting. Dan jangan lupa untuk menghafalkan materi yang bakal dibawakan saat kegiatan itu berlangsung. Yang kedua itu adalah kita harus mengenali audiens kita. Ya, betul sekali. Jadi saat membawakan acara di suatu seminar, pidato, atau lainnya, tips saya itu adalah untuk mengenali audiens kita. Apakah itu tentang audiens yang seumuran sama kita, audiens yang lebih tua mungkin, atau kita harus berbicara di para pejabat. Itu kita harus di situ kita harus bisa membedakan bagaimana gestur tubuh kita atau cara pembawaan kita. Nah, dengan cara seperti itu kita harus mengenali audiens kita. Nah, tentunya yang ketiga itu adalah mengatur pernapasan saat grogi. Ya, siapa sih yang pengen grogi di depan umum gitu kan? Jadi biasanya teman-teman saat udah pegang mic, saat udah mulai ngomong, biasa itu nada kita itu mulai terpacu, napas kita tuh mulai terpacu sehingga biasa merasa kayak pengen selesai untuk membawakan materi itu. Nah, di sini tipsnya adalah teman-teman saat merasa grogi itu cobalah untuk diam sejenak, tapi jangan terlalu lama, diam aja untuk menarik nafas, mengatur perlahan, dan kemudian melanjutkan materi kita dengan intonasi yang udah pelan dan nafas yang udah diatur secara perlahan. Terus itu yang ketiga itu adalah gunakan bahasa tubuh yang positif sambil berdiri tegak. Tersenyum dan lakukan kontak mata dengan audiens jika teman-teman percaya. Bahasa tubuh yang percaya diri akan mempengaruhi sekeliling kita untuk percaya diri. Tapi kalau teman-teman nggak berani untuk ngontak mata audiens, tips saya itu adalah selalu memperhatikan ubun-ubun kepala para audiensnya. Jadi kita kan pasti selalu berdiri lebih tinggi tuh ya, entah itu di atas podium atau seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman gak berani untuk menatap matanya, bisa melihat di ubun-ubun kepala. Jadi rasa grogi itu gak bakalan muncul lah ya. Terus habis itu yang kelima itu kita harus mengubah pola pikir kita. Alih-alih merasa takut untuk berbicara di depan umum, kita harus merubah menjadi saya yakin materi yang saya bawakan ini adalah bermanfaat, dan saya yakin saya mampu memberikan manfaat kepada teman-teman yang mendengarkan apa materi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman itu fokus pada pesan, bukan pada penilaian penilaian orang terhadap diri Anda. Dan yang terakhir adalah setelah segala rangkaian acara, teman-teman itu wajib mengevaluasi dan terus belajar
terus belajar, evaluasi apakah ada yang salah, harus lebih baik, penggunaan kosakata ini udah benar atau enggak. Nah, jadi itulah tadi 5 atau 6 tips ya dari saya terkait bagaimana cara menghilangkan grogi saat harus berpublic speaking. Dan teman-teman yang tamu hadirin yang saya banggakan, public speaking itu, ingat lagi ya, public speaking itu bukan hal yang harus kita takutin karena tidak ada orang yang jago berpublic speaking sejak lahir. Mereka jago karena mereka terlatih. Jadi buat teman-teman, para guru dan adik-adik yang telah hadir pada acara ini, kalian harus tahu kalian semua punya bakat untuk public speaking dan berbicara di depan umum. Caranya seperti apa? Teruslah untuk berlatih. Nah, mungkin itu aja yang dapat bisa saya sampaikan terkait bagaimana rasa menghilangkan grogi saat berpublic speaking. Semoga teman-teman yang seluruhnya hadir pada saat ini, saat beranjak dari tempat ini, teman-teman bisa menjadi lebih baik 1% sebelum dari sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Bye bye.